Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ufid Media. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan segala urusan kita diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tanggapan dari santri Pulen ini, yang memang notabene-nya beliau ini adalah orang-orang yang mengikuti visi misi dan juga derap langkah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana komentarnya sangat begitu pedas yang ditujukan kepada ustadz Wahabi dan juga para pendukungnya. Jadi tanggapan beliau ini bukan sekedar kepada ustadz Wahabi. Jadi ketika beliau ini memberikan tanggapan kepada pemikiran orang-orang Wahabi, secara tidak langsung juga beliau mengkanter orang-orang yang memang dalam satu nada dan juga mendukung penuh atas pemikiran orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa mencerahkan bagi umat dan juga tetap melestarikan amaliyah-amaliyah yang dibid'ahkan oleh mereka dan juga disyirikan oleh mereka. Kita simak apa yang menjadi tanggapan beliau. Sanjungan kaum Wahabi, dia itu sedang melakukan iktikaf atau apalah. Kemudian di sekitar masjid itu banyak tenda. Saya heran ya, ini mau iktikaf atau mau camping? Ya Allah. Kemudian seustadz itu mengatakan, ya zaman Nabi saja, Nabi itu juga membuat suatu kayak tenda lah dan semacamnya. Kemudian dia itu mempromosikan, ini ada tenda-tenda. Itu di masjid, teman-teman. Saya rasa begitulah memang kalau kita memahami hadis secara tekstual. Kita tidak ngerti, kita tidak paham, atau mungkin tidak mau berpikir. Mengapa di zaman Nabi ketika Nabi mau iktikaf di bulan Ramadan yang katanya itu sebulan penuh sampai malam takbiran itu ya, beliau menggunakan tenda. Kita harus mampu berpikir ke sana dulu. Agar apa? Supaya pemahaman hadis kita itu tidak secara tekstual. Karena memahami hadis itu ada ilmunya. Kita harus juga memahami bagaimana sejarahnya, kenapa sampai begini. Kita butuh penjelasan dari para ulama. Imam Al-Bukhari, beliau di dalam kitab Al-Bukhari berkata, Haddatsana Muhammad huwa ibnu Salam, akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, an Yahya bin Sa'id, an Amrah binti Abdurrahman, an Aisyata radhiyallahu anha, amin, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Qala fasta'dhanathu Aisyatu an ta'takifa fa'adhina laha fadarabat fihi kubbatan fasami'at biha Hafsah fadarabat kubbatan wa sami'at Zainab biha fadarabat kubbatan ukhra. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadati absara arba'a kibabin faqala ma hadza fa ukhbira khabarahunna faqala ma hamalahunna ala hadza al birru inzi'uha fala araha fanuzi'at. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, dalam artian beriktikaf di dalam masjid pada setiap bulan Ramadan. Jadi Rasul itu beriktikaf di masjid di setiap bulan Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai melakukan sholat subuh, maka Rasulullah langsung masuk ke tempat iktikafnya. Perawi hadis berkata, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meminta izin kepada Nabi untuk beriktikaf, maka Nabi pun mengizinkan beliau. Lalu Sayyidah Aisyah membuat kemah atau tenda lah di tempat tersebut. Sayyidah Hafsah mendengar tentang hal itu, kemudian beliau pun juga membuat kemah atau tenda. Setelah itu Zainab juga mendengarnya, lalu beliau pun juga membuat tenda atau kemah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari sholat subuh,
beliau ternyata melihat ada 4 tenda atau tempat kemah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang apa yang sedang terjadi, dan Rasul pun bertanya, apa yang membuat mereka melakukan hal ini? Apakah perbuatan baik? Lepaskanlah kemah-kemah atau tenda-tenda itu hingga aku tidak pernah melihatnya lagi. Akhirnya tenda-tenda atau kemah tersebut dilepaskan. Nabi sendiri yang menyuruh tenda-tenda yang ada di masjid itu untuk dilepas. Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika menjelaskan maksud dari hadis ini, yaitu ketika Nabi menyuruh melepas tenda-tenda yang ada di masjid tersebut, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari, tepat di juz keempat halaman 276, terbitan Darul Ma'rifah Beirut. Kenapa disuruh dilepas oleh Nabi tenda-tenda itu? Karena fayadikul masjidu alal musallina. Tenda-tenda yang semacam itu kalau banyak teman-teman ya, nanti bisa membuat sempit masjid. Oh, sedangkan masjid itu kan tempat untuk orang sholat, kok malah banyak tenda. Makanya disuruh dilepas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Syekh Badruddin Al-Aini yang merupakan seorang ulama yang bermadzhab Hanafiyah. Syekh Badruddin Al-Aini ini adalah seorang ulama yang juga ahli hadis. Beliau menjelaskan maksud dari hadis tersebut dalam kitabnya yang bernama Umdatul Qari Syarh Sahihil Bukhari, tepat di juz ke-11 halaman 148, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Kenapa disuruh lepas oleh Nabi tenda-tenda yang ada di masjid-masjid itu? Alasannya, awli annahunna dayyaqnal masjida bi akhbiyatihinna wa nahwiha. Atau alasannya adalah karena para wanita-wanita itu akan membuat sempit masjid gara-gara tenda mereka dan semacamnya. Ini menurut para ulama, kami hanya membacakan. Dan secara akal memang sangat lucu apabila di sebuah masjid banyak tenda. Emangnya mau kemah? Emangnya mau camping? Hah? Ayolah coba berpikir, masjid di zaman Nabi itu apakah seperti masjid-masjid yang sekarang, yang mana hawanya sudah dingin, ada genting dan semacamnya, sehingga kita sudah tidak merasa terganggu dari panasnya matahari? Di zaman Nabi bagaimana? Kan sangat berbeda. Justru kalau ini diterapkan di zaman sekarang, ya Allah, ngeri sekali ketika ini diterapkan. Syafiq itu ya, Syafiq Reza Basalama, ngeri kalau seperti itu. Justru kalau Nabi yang melihat tenda-tenda itu banyak, yang dilihat Nabi itu cuma 4 tenda kan ya, itu ternyata oleh Nabi semua tenda itu suruh lepas. Lepas apa ini? Lepas. Nah, itu. Makanya kalau memahami hadis itu jangan sampai secara tekstual. Jangan. Ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi menurut para ulama. Jangan menggunakan terjemahan tidak ngerti asal usulnya bagaimana, asbabun nuzul. Sahabat Ufid Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat begitu tegas dan lugas cara berpikir seorang santri, ini santri tulen ya, yang memang melestarikan ajaran-ajaran dari para ulama-ulama soleh dan ulama-ulama salaf di saat tersebarnya faham-faham Wahabi, yang mana yang diprioritaskan adalah kajian Al-Quran dan kajian As-Sunnah katanya. Tapi santri ini tidak miskin dalil atau tidak kekurangan dalil untuk memberikan sanggahan atau memberikan iskalan sekaligus pencerahan kepada umat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Al-Fakir, tiada kata yang pantas untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan juga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.